Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosita Wahyuni dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan silabus IPA. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Poin yang pertama adalah pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Poin yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan silabus. Muhammad mengutarakan pengembangan silabus diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. B. Relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. C. Sistematis, maksudnya komponen-komponen yang terdapat dalam silabus merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. D. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antar kompetensi yang diharapkan dicapai dengan penetapan pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik. E. Memadai, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. F. Aktual dan konseptual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. G. Fleksibel, maksudnya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. H. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, selanjutnya ada poin yang ketiga, langkah-langkah pengembangan silabus. Bagian A, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. 2. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu 3. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Bagian B yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, 2. Relevansi dengan karakteristik daerah, 3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik, 5. Struktur keilmuan, 6. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu 7. Alokasi waktu. C. Pengembangan kegiatan pembelajaran. Syaiful menjelaskan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungannya, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik, di mana guru hanya sebagai fasilitator. D. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, dan penilaian diri. Penilaian hasil belajar oleh guru dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dalam memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, atau bentuk lainnya yang diperlukan. 5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu 6. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Hasil penilaian kelas berguna untuk 1. Umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya, sehingga termotivasi untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya. 2. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan penganyaan dan remedial. 3. Umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, dan sumber belajar yang digunakan. 4. Kegiatan masukan bagi para guru pada saat merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga para peserta didik dapat mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dan terakhir yaitu 5. Orang tua dan komite sekolah sebagai informasi tentang efektivitas pendidikan sehingga partisipasi orang tua dan komite sekolah dapat ditingkatkan. Beberapa hal yang bisa menjadi perhatian penilaian adalah aspek-aspek pembelajaran. Di antaranya adalah A. Aspek akademis. Aspek akademis meliputi apa yang diketahui, dipahami, dan tersimpan dalam otak peserta didik. B. Aspek pemikiran. Aspek pemikiran meliputi kualitas penalaran, kerangka kerja, konstekstual, penggunaan metode ilmiah, dan pemecahan masalah serta kemampuannya untuk menyusun argumentasi. C. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan meliputi keterampilan komunikasi tertulis dan lisan, keterampilan meneliti, keterampilan dalam mengorganisasi dan menganalisis informasi, dan keterampilan teknik. D. Aspek sikap. Aspek sikap meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah, dan sebagainya. E. Aspek kebiasaan kerja. Aspek kebiasaan kerja meliputi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana, dan bekerja sebaik mungkin, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya yaitu F. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan materi, kedalaman materi, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. G. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu 4. Model silabus. Silabus dapat disusun ke samping dengan menggunakan matriks atau disusun ke bawah. Kedua model silabus tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Silabus yang disusun ke samping dengan menggunakan matriks agak rumit ketika menyusun layoutnya, tetapi lebih mudah membaca dan memahaminya. Sedangkan silabus yang disusun ke bawah lebih mudah diurutkan tetapi agak sulit mencermati hubungan komponen satu dengan komponen yang lainnya.
Kedua model silabus ini dapat digunakan guru di sekolah dan tidak keharusan untuk menggunakan salah satunya. Baiklah, di sini adalah contoh silabus ke samping dan ke bawah. Di bagian kiri saya yaitu silabus ke samping dan di bagian kanan saya yaitu silabus ke bawah. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengembangan silabus IPA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.